Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Andi Dewi Riantati SPD MPD dan Ibu Hardianti Hatibu SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan konsep IPS di SD. Perkenalkan, nama saya Yani Marsyanda Syam dengan NIM 2204075011096 dari kelas M221. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai motif, prinsip, dan tindakan hukum ekonomi. Adapun topik pembahasan pada video kali ini, yang pertama itu ada latar belakang. Yang kedua, motif dibalik hukum ekonomi. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum ekonomi. Yang keempat, tindakan hukum ekonomi. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menghadapi hukum di Indonesia. Langsung saja kita beralih pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, motif, prinsip, dan tindakan hukum ekonomi membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum berperan dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi. Hukum ekonomi adalah cabang hukum yang bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan yang timbul dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di masyarakat. Dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi global, hukum ekonomi menjadi semakin penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu motif dibalik hukum ekonomi. Nah, motif dibalik hukum ekonomi mencerminkan berbagai alasan mendasar yang mendorong pembentukan dan penerapan aturan-aturan di bidang ini. Motif-motif ini dapat dikategorikan dalam beberapa aspek utama, yaitu perlindungan kepentingan umum, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Nah, setiap motif berperan penting dalam membentuk kerangka hukum yang mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Nah, kita beralih pada prinsip-prinsip hukum ekonomi. Yang pertama itu prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi adalah fundamental untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Nah, keadilan ini melibatkan dua aspek, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Yang kedua, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Efisiensi penting dalam perancangan kebijakan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas dalam mengurangi pemborosan. Selanjutnya ada prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini memberikan hak kepada individu dan entitas untuk membuat kesepakatan atau kontrak berdasarkan kesepakatan bersama tanpa campur tangan yang tidak perlu dari pihak luar. Prinsip ini mendukung otonomi pribadi dan kebebasan ekonomi dalam menetapkan syarat-syarat perjanjian. Selanjutnya yang terakhir, prinsip perlindungan konsumen. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak dan perlindungan yang layak dalam transaksi ekonomi. Perlindungan ini mencakup hak atas informasi yang jelas mengenai produk atau jasa, hak atas produk yang aman dan berkualitas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Lanjut, kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu tindakan hukum ekonomi. Nah, yang pertama, penegakan hukum dan sanksi. Penegakan hukum adalah inti dari sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi. Edukasi dan sosialisasi adalah tindakan yang sangat penting dalam hukum ekonomi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan yang berlaku. Nah, yang ketiga, penyuluhan dan pendampingan. Penyuluhan dan pendampingan merupakan langkah proaktif untuk membantu kelompok-kelompok tertentu dalam mematuhi peraturan hukum ekonomi. Yang keempat, pengawasan dan inspeksi. Pengawasan dan inspeksi adalah tindakan penting dalam memastikan bahwa hukum ekonomi dipatuhi secara efektif.
Yang kelima, tindakan pencegahan dan pengendalian. Tindakan pencegahan dan pengendalian adalah langkah-langkah strategis yang diterapkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum ekonomi dan mengurangi dampak dari pelanggaran yang mungkin terjadi. Yang keenam, kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antar lembaga merupakan tindakan penting dalam memastikan aktivitas hukum ekonomi. Yang ketujuh, pengembangan kebijakan berbasis bukti. Pengembangan kebijakan berbasis bukti merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa keputusan hukum ekonomi didasarkan pada data dan analisis yang akurat. Dan yang terakhir yaitu penegakan hak-hak pekerja. Penegakan hak-hak pekerja adalah bagian penting dari hukum ekonomi yang memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam pasar kerja. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi di Indonesia. Di sini ada 3 kebijakan. Yang pertama itu kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang terakhir kebijakan sosial. Nah, kebijakan fiskal mengelola ekonomi dengan pengeluaran dan pajak. Yang ketiga, kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur suku bunga dan likuiditas untuk stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, kebijakan sosial, yaitu program perlindungan sosial seperti PKH dan BPJS, serta bantuan langsung tunai untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kesimpulan dari materi ini secara keseluruhan, kebijakan pemerintah Indonesia mencerminkan pendekatan yang terintegrasi dan adaptif dalam mengatasi tantangan ekonomi dengan kombinasi kebijakan fiskal, moneter, sosial, investasi, dan lingkungan. Pemerintah berusaha menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, mendukung pertumbuhan yang inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai tujuan ekonomi jangka panjang dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekian dari video kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.